Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali hari baru yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia pasti diberikan kebebasan untuk memilih dalam hidup ini. Kebebasan di sini tentulah dengan sebuah syarat, yaitu harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang sudah diambil. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menuturkan perihal nasihat Rasul Paulus terhadap perkawinan. Dan nasihat ini pun sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan nasihat Rasul Paulus sebelumnya tentang percabulan yang terdapat dalam pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Beberapa hal menarik yang patut kita perhatikan. Yang pertama, di ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus menasehati mereka yang memilih untuk tidak kawin dan juga kepada para janda supaya dapat mengikuti pilihan hidup yang ditekuni Paulus. Apa pilihan hidup Paulus? Ia memilih untuk tidak kawin. Ia memilih untuk menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Ia juga memilih untuk bersahabat dengan semua orang tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, ia memilih untuk bebas berelasi atau menjalin hubungan baik dalam hidupnya. Di sini kita belajar dari Rasul Paulus bahwa dengan setiap pilihan atau keputusan yang diambil, satu hal yang tidak dapat dilalaikan adalah kehadiran kita harus dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga di mana kita hadir, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pilihan hidup yang kita ambil haruslah berdampak positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Hal yang kedua, di ayat 9 dalam kaitannya dengan hawa nafsu manusia yang sebenarnya juga adalah salah satu anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa barang siapa yang tidak dapat menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih baik memilih untuk kawin daripada nanti akan hidup dalam dosa karena tidak dapat mengontrol hawa nafsu. Ini kaitannya dengan dosa percabulan yang pada masa itu sangat marak terjadi di tengah-tengah jemaat di kota Korintus. Dan dari sini kita belajar bersama tentang bagaimana mengenali diri sendiri dengan segala kelebihan bahkan kekurangannya. Hal ini punya tujuan baik supaya ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup, maka dengan hikmat Tuhan kita dapat menentukan pilihan tepat yang tidak akan menjerumuskan kita di dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan beragam pilihan-pilihan dalam hidup, apapun bentuknya, kawin atau tidak, maju atau mundur, terima atau tolak, dan lain sebagainya, maka mari menggumuli setiap pilihan hidup bersama dengan Tuhan. Ingatlah yang pertama, setiap pilihan hidup yang kita ambil haruslah berdampak positif bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, mari mengenali kekurangan dan kelebihan kita pribadi, lalu pastikan pilihan yang kita ambil tidak akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Selamat menggumuli setiap pilihan hidup bersama dengan Tuhan, dan mari meyakini Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.